Valid, punya kandungan gas setara Andaman, pantas saja, Bobby Tito Geng Solo, mau caplok 4 pulau milik Aceh. Yang jelas, 4 pulau itu hak kita. Kita punya. Bapak kita berteriak ni seriak itu hak kita. Baik kita slow aja, enggak apa-apa. Hai patih, tajam buat remulan, tajam buat rumput di Sabang, di Pulau Panjang, Kemenan. Tapi intinya, kenapa sekarang berebut 4 pulau itu? Tahu tak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Itu permasalahan. Konfliknya ini kan masalah kepemilikan, ya kan? Ya kalau mau menyelesaikan, ya saya kemarin saya datang ke sana, ayo menyelesaikan permasalahan kepemilikannya, jangan kita bahas di sini, nggak selesai itu barang. Kita bahas di Jakarta, ayo gitu. Kalaupun kita misalnya belum diundang, ya kita lah inisiatif kan boleh. Pak Mendagri saya rasa dengan sangat terbuka menerima siapapun gubernur yang akan berdiskusi dengan beliau, siapapun pejabat daerah yang mau berdiskusi dengan beliau, saya rasa Pak Mendagri sangat terbuka. Jadi ya kalau mau bahas itu ayo kita bahas sama yang memutus. Jadi ya kita sangat terbuka untuk melakukan dialog ya, dan kemudian ya kalau ada gugatan juga nggak apa-apa. Kalau seandainya gugatan itu memutuskan A atau B, kita juga akan ikuti. Kira-kira gitu. Pak, ini Gubernur Sumut juga membuka peluang bersama-sama gubernur. Bagus. Sangat bagus. Saya nggak mendengar ada migas. Saya belum pernah dengar, ini baru dengar nih. Jadi itu sangat bagus kalau seandainya dari bawah sendiri menyelesaikan. Kita dari pusat sedang sekali. Ya kalau Singkil itu kan saya udah pergi sana ya. Memang waktu itu MBZ spesifik Royal Highness dari Abu Dhabi pengen ada satu resort di daerah Singkil. Singkil itu ada berapa pulau-pulau sana. Waktu itu saya sampaikan pada Gubernur Aceh supaya diakomodasi lah gitu. Oh enggak, sampai hari ini kita belum tahu soal migas. Ya mungkin saja ada, tapi yang saya pastikan di situ memang bagus, ada berapa pulau itu. Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot SK Kemendagri tahun 2025. Yang kedua, kami meminta kepada Gubernur Aceh, Bapak Mualim, dan Dewan DPRA, dan juga perwakilan kami, Forbes, DPD dan DPR RI asal Aceh, untuk segera mengawal permasalahan ini hingga tuntas. Dan yang ketiga, kami meminta dan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Bapak Tito Karnavian dan juga Bapak Safrizal. Tahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada siapa jadi bupati. Masa dua bupatinya? Nah, masa dua bayar pajaknya kemana? Ya, kita tahu itu pulaunya pulau tidak terlalu besar. Jadi bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Dan itu juga masa kepercayaan ke pusat. Jadi saya kira, saya yakin ini akan diselesaikan sebaik-baiknya demi keimanan bersama. Toh tidak ada faktor penting di situ. Di situ kan tidak ada minyak, tidak ada. Mungkin saja hari ada, tapi hari ini tidak ada. Semua pihak harap bersabar ya. Pemerintah betul-betul ingin menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat dan berupaya untuk mencari keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Dan karena itu kami berharap semua pihak bersabar. Keputusan tentang itu belum final ya. Penentuan batas wilayah itu berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah diputuskan melalui peraturan Mendagri. Ada 6 sumur di daerah itu yang mereka jadikan studi, ditambah dengan seismic plan yang bisa kita akses di MDR di website Kementerian, itu Migas Data Repository. Dari 6 sumur yang mereka tampilkan ini, memang ada satu sumur yang sangat menarik ya. Sumur ini namanya Singkil 1. Itu dia discovery, gas discovery dengan average gasnya dari 2 sampai 9 mmSCF, sudah pernah dites ya. Cuma ini sumur kan tahun 1973
dan berjarak sekitar 30 sampai 40 km dari pulau yang diperbincangkan ini. Memang di pulau ini sendiri kita nggak punya data sumur. Data sumur dan data seismik tidak ada di pulau tersebut. Cuman kita ingin sampaikan bahwa di sekitar area ini di Osua tadi, data seismiknya juga sudah lama sekali, sehingga rencananya tahun ini atau awal tahun depan kontrak di bawah kewenangan BPMA mereka akan melakukan. Ya, saya kira memang setiap konflik apapun itu tidak ada yang kebetulan, Afi, ya. Konflik politik itu yang direbut karena ada presiden, karena di situ ada gubernur, bupati, wali kota, dan termasuk juga anggota dewan. Orang berani ribut dan berkelahi karena ada sesuatu yang diperebutkan. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Gubernur Aceh itu yang menjadi persoalan yang sesungguhnya. Ada kekayaan yang tidak bisa dibantah terkait dengan energi dan gas yang kemudian membuat semua pihak tertarik untuk mengelola. Di dalamnya memang secara luas mungkin sepertiga dari GBK, ya. Tapi kalau kandungan alamnya itu misalnya, kekayaannya itu sepadan dengan Andaman, saya kira itu tidak main-main. Di kampung saya di Sumeneb, di kepulauan banyak tuh, tapi tak satu pun ada yang minat untuk mencaplok atau mengambil alih. Atau geser gitu, atau ya, geser kemana, karena kekayaannya tidak seberapa. Oleh karena itu saya menduga ada sesuatu yang memang menjadi perbincangan publik per hari ini. Mungkin karena kandungan energi dan gasnya itulah semua, sehingga banyak pihak yang punya intensi untuk mengeksploitasi, mencari kekayaan alam, juga tertarik untuk mengelola itu. Karena kalau kita runut secara signifikan ke belakang, terkait dengan huru-hara soal kepemilikan 4 pulau ini kan terjadi sejak 2008. Saat itu tidak ada polemik kok, tidak ada kekisruhan kok, dan tidak ada yang kemudian mempersoalkan soal kandungan, soal siapa yang lebih otoritatif untuk mengklaim ini. Baru-baru ini saja ketika ada putusan dari Kementerian Dalam Negeri, maka disitulah muncul titik sumber, oh ini ada hadiah, oh ini ada semacam ambil alih wilayah dan seterusnya. Apalagi ditambah oleh pernyataan dari Gubernur Aceh. Tahu tidak kenapa ini diperebutkan? Karena kandungan kekayaan. Itulah yang saya sebut sebagai titik bagaimana kalkulasi dan memanasnya soal klaim 4 pulau ini. Kalau manen kami di sini setiap 3 bulan 1 kali. Jadi udah selama 3 tahun saya di sini. Bapak kan warga Barus nih, Tapanuli Tengah, kemudian ini sedang sengketa dan kita tahu sebelumnya ini adalah milik Kabupaten Aceh Singkil. Nah, gimana hubungan Bapak dengan warga masyarakat di sini? Karena sudah 3 tahun tadi ya Pak ya? Kalau selama ini hubungan saya sama masyarakat Singkil ataupun masyarakat Gosong, saya bilanglah masyarakat Aceh baik-baik saja di pulau ini. Nggak pernah satu kali pun ada permasalahan, nggak ada. Yang jumpa pun kami sini sama orang Aceh, kami tetap baik, bagus, tutur sapa semua sini. Itu. Dengan kondisi sekarang, kira-kira apa harapan Bapak sebagai warga Barus, Pak? Jadi kalau saya, kalau dapat warga kami sama Aceh, maunya bagus-bagus aja lah, aman, tentram, sama-sama kita di sini seperti sanak family. Jangan ada ganggu-mengganggu, penting damai lah seperti selama ini. Itulah minta saya dari Barus. Ketidakinginan warga itu bukan karena ada faktor itu juga sebenarnya, karena memang dari sejarahnya bahkan peta yang dibuat Belanda pun bahwa memang 4 pulau ini memang masuk wilayah Provinsi Aceh. Bahwa kemudian terdengar ada potensi migas, ya itu kan akhirnya tidak terelakkan menjadi semacam dorongan bagi masyarakat di sana untuk mempertahankan bahwa 4 pulau itu masuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Memang tidak jauh itu ada offshore ya migas ya, dan sedang dikerjakan ya, atau sedang dilakukan upaya-upaya apa itu eksplorasi, sehingga kemudian Badan Pengelola Migas Aceh juga belum berani menentukan, tapi besar kemungkinan memang potensi itu ada karena disebut-sebut juga. Bukan karena nggak boleh diumumkan ya, tapi hanya karena belum ada yang merilis secara resmi ya. Oke. Ya, saya balik ke Kang Bima deh kalau gitu. Ya, blok migas, blok Singkil dan Sibolga salah satunya itu. Saya pikir Depdagri kurang kerjaan, karena kan banyak pekerjaan penting yang harus diselesaikan kan. Yang disampaikan Pak Yusuf Kala memang ada benarnya ya Pak ya. Ya kan ada sejarahnya, ada datanya itu. Nah kalau urusan batas begini, itu bukan Aceh dan Sumatera Utara saja.
Ini seluruh Indonesia, apalagi di wilayah timur yang daerah pemekaran baru, batas-batasnya sampai sekarang kan belum jelas. Tapi saya tidak tahu pertimbangan apa Depdagri kok fokus, dan itu menjadi tema besar sekarang yang berita utama. Kalau kita mau jujur, apakah bisa keputusan Kementerian Dalam Negeri itu dijadikan sebagai otorisasi yang bisa diklaim soal kepemilikan sebuah wilayah dan kepulauan? Tentu tidak. Mestinya dikembalikan kepada undang-undang di atasnya, undang-undang terkait dengan otonomi daerah. Dan itu juga yang disampaikan oleh Prof. Yusril sebagai Menkumham. Menurut saya menjadi penting, artinya jangan-jangan ini hanya pengkodean wilayah, soal letak geografi. Tapi secara prinsip sebenarnya ini tidak bisa dijadikan sebagai klaim soal apakah pulau itu dimiliki oleh Sumut atau Aceh. Makanya harus ditelaah kembali bahwa sebenarnya secara hukum, payung hukum apa yang paling otoritatif untuk mengklaim sebagai sebuah kepemilikan. Kalau keputusan kementerian itu dijadikan hal-hal yang sifatnya mengikat tidak bisa dibantah, ya saya kira akan begitu banyak persoalan-persoalan hukum administratif yang akan dipersoalankan kemudian hari. Karena kemudian Kementerian Dalam Negeri juga mempersoalkan terkait dengan keputusan Menteri 2008 saat itu, maka paling penting adalah Timnas ya, rupa bumi itu yang perlu dikumpulkan. Dari mana dasarnya? Kemudian menyebutkan secara administratif 4 pulau itu menjadi bagian dari Sumut. Kalau kita mendengarkan pernyataan dari Bang Muslim, kita mendengarkan pernyataan dari Prof kita dari Prof Umam dari Syahkuala, itu secara definitif, secara historis dan secara sosiologis itu 4 pulau tak ada kaitannya sama sekali dengan Sumut. Itu semua terkorespondensi bagian dari Aceh. Di situ ada kerajaan, di situ ada administrasi, surat menyurat, ada perpajakan, dan secara historis sosiologis itu cukup dekat dengan Aceh. Sudah ada yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kemendagri. Nah, data yang baru ini, novum ini tentu akan kami jadikan melalui satu kelengkapan berkas untuk kemudian kami sampaikan, kami laporkan ke Bapak Menteri Dalam Negeri untuk kemudian beliau sampaikan kepada Bapak Presiden. Terkait persoalan 4 pulau, kami meminta kepada Republik Indonesia untuk mengembalikan pulau kami yang sudah dicaplok oleh Sumut dan mencabut keputusan SK Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan meminta Prabowo Subianto selaku Presiden Indonesia untuk mencopot Tito Karnavian yang sudah membuat kacau berbangsa Aceh. Nelayan Kabupaten Aceh Singkil melalui wadah Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil Ganas akan melakukan sweeping kepada nelayan Sumatera Utara yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut 4 pulau tersebut. Kira-kira ada aspirasi-aspirasi yang berbeda antara beberapa dua daerah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia tentang pulau-pulau tertentu. Nah, ini tentu saja sesuai dengan aturan main yang ada di negara kita, maka ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan. Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik, karena kita berdialog, kita berdiskusi sebagai sesama anak bangsa. Jadi tentu Presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi maupun proses historis, proses administrasi yang sudah dijalankan selama ini. Bahkan saya baru hari ini sebelum OTW ke Metro ada namanya Forum Persatuan Mahasiswa Aceh Dunia nih, kirim ke saya. Intinya surat terbuka, termasuk juga disampaikan kepada Presiden, meminta satu secara administratif supaya hal administratif yang sudah diputuskan Kementerian Dalam Negeri ini dievaluasi dan mengembalikan 4 pulau ini kepada Aceh. Itu adalah suara, namanya Forum Mahasiswa Dunia Aceh. Kebetulan jadi saya ini kenal isunya udah bukan mendunia, isu lokal maupun nasional, sudah mendunia sudah gitu mendunia. ya. Saya agak kaget ketika
Yang mengirim ini adalah mahasiswa internasional, ada di Cina, ada di Hong Kong, kemudian juga ada di Singapura. Bang, ini sudah menjadi concern kita bersama. Ini menyangkut Aceh, ini menyangkut harga diri dan macam-macam. Saya agak sedikit ngeri-ngeri sedap ketika di Morsos muncul ada referendum lah, ada Helsinki. Ini kan mengaitkan bagaimana memori terkait dengan Aceh, terkait dengan perdamaian Indonesia 2025. Apalagi pernyataan Ketua Komisi 2 ya, Bang Rifki Kartayusa mengatakan hati-hati dengan persoalan ini. Bukan hanya persoalan administratif, tapi bisa berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Bagi saya ini statement nggak main-main, karena yang ngomong adalah elit anggota Dan dewan. Anda lihat ada potensi jika tidak diselesaikan secara adil dan bermartabat, ada potensi ke sana. Karena kalau kita melihat secara umum, untungnya Kementerian Dalam Negeri itu kan terbuka untuk dievaluasi, untuk dikoreksi, dan untuk digugat. Tapi bagi saya secara prinsip, memang keputusan yang kemudian diambil alih oleh pemerintah mesti harus hati-hati. Per hari ini yang kita dengarkan adalah apa yang disampaikan memang tonsnya bahwa 4 kepulauan ini lebih dekat ke Aceh secara historis dan sosiologis, meski secara fakta hukum, secara administratif itu lebih dekat ke Sumatera. Ini yang memang cari titik temu yang gampang. Untungnya Bima yang ngomong. Saya khawatir ada jubir Mas Bima yang ngomong gitu. Kalau ada jubir istana yang lain, khawatirnya ada seliktang yang kemudian membuat ini suasana semakin gaduh dan semakin tidak terkendali. Saya khawatir di situ, Afi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf Mualem mengungkap alasan dibalik upaya pencaplokan Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek milik Aceh oleh Provinsi Sumatera Utara, Sumut. Ternyata keempat pulau tersebut kaya kandungan gas alam, pantas saja Gubernur Sumut Bobi Nasution tergiur. Kenapa sekarang berebut 4 pulau itu? Tahu enggak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Itu permasalahannya, kata Mualem dikutip di Jakarta, Minggu tanggal 15 Juni tahun 2025. Andaman sendiri diketahui memiliki kandungan gas sebanyak 6 triliun kaki kubik TCF. Dia juga menyentil alasan jarak yang dipakai Kemendagri sebagai landasan pengalihan pengelolaan pulau. Mualem bilang, Pulau Andaman, milik India, letaknya dekat dengan Aceh tapi tidak dia coba rebut. Kita ambil Andaman saja kalau begitu, karena dekat. Tapi kalau tidak, jaga itu Pulau Rondo biar tidak diambil India. Walaupun ini bercanda tapi kita harus hati-hati juga, katanya. Rencananya, pemerintah Aceh akan menjumpai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada tanggal 18 Juni mendatang untuk menyelesaikan polemik tersebut. 4 pulau itu hak kita. Kita punya. Untuk apa kita berteriak ini itu hak kita. Cuma kita slow saja, enggak apa-apa. Ini PR pekerjaan rumah kita semua untuk menjaga Aceh, kata Mualem. Polemik ini bermula dari terbitnya SK Kemendagri bernomor 300.2.2-2138 tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau, yang ditetapkan pada tanggal 25 April tahun 2025, menyatakan bahwa 4 pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumut. Gubernur Aceh Muzakir Manaf Mualem mengatakan, mempunyai bukti kuat bahwa Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek memang punya Aceh sejak dulu. Ia menolak dengan tegas pengalihan 4 pulau itu. Ya 4 pulau itu sebenarnya itu kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, bukti kuat, data kuat, zaman dahulu kala, itu memang punya Aceh, kata Muzakir kepada wartawan di Jakarta, Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025. Mendagri Tito Karnavian bersikeras, penetapan ini sudah melalui proses panjang serta melibatkan banyak instansi terkait. Dia mengaku proses ini sudah berlangsung lama, bahkan sebelum dirinya menjadi menteri. Ada 8 instansi tingkat pusat yang terlibat, selain Pemprov Aceh, Sumut, dan kabupaten-kabupatennya. Ada juga Badan Informasi Geospasial, Pushidros TNI AL untuk laut, dan Topografi TNI AD untuk darat, kata dia di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Beruntung, Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko usai menjalin komunikasi intensif dengan Presiden, Sabtu tanggal 14 Juni tahun 2025. Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu, kata Dasko. Dasko mengatakan, dari hasil komunikasi antara DPR dengan Presiden, maka diputuskan polemik itu akan sepenuhnya diambil alih Prabowo.
Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, kata Dasko. Bagi warga Aceh 4 pulau harus dikembalikan, pengelolaan bersama sumut bukan pilihan. Pengelolaan bersama bukan pilihan, kepemilikan atas Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek harus dikembalikan sepenuhnya. Sebab, warga Aceh pasti akan marah jika hal ini tak dilakukan. Menurut saya, Aceh tidak akan mundur selangkah pun untuk mengakui keputusan Kemendagri itu, apalagi menyerahkannya ke Sumut. Kemudian opsi pengelolaan bersama juga tidak masuk dalam logika orang-orang Aceh karena bagi mereka 4 pulau itu adalah hak mereka, ujar pengamat politik dari Indonesia Political Review IPR Iwan Setiawan kepada inilah.com, Jakarta, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025. Dia meyakini Presiden Prabowo Subianto yang kabarnya akan turun tangan, akan menganulasi SK Kemendagri bernomor 303-2-2-2138, yang diteken Menteri Tito Karnavian. Saya yakin, bagi Presiden ini bukan main-main lagi. Ini sudah berbahaya. Untuk itu bagi saya, langkah Presiden Prabowo mengambil alih urusan ini sudah sangat tepat sekali, kata Iwan. Iwan juga meminta Prabowo untuk segera mengevaluasi Mendagri Tito karena kebijakannya sudah menyebabkan kegaduhan yang bisa berujung terjadinya disintegrasi. Juga menteri-menteri lain yang selalu bikin gaduh dengan pernyataan dan kebijakannya, bukannya bikin rakyat senang malah bikin tidak tenang, tut.